Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Halo, apa kabar sahabat Mamel? Selamat pagi. Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah ya. Semoga secara suasana hati sahabat Mamel semua. Oke, langsung ya Sobat Mamel, ini di hadapan aku sudah ada tanaman Scindapsus tricolor. Aku akan sampaikan untuk perawatan dan perbanyakannya. Namun terlebih dahulu baik Sobat Mamel mengetahui untuk ciri dan bentuk tanaman ini. Scindapsus tricolor, tumbuhan aroid ini merupakan salah satu spesies dari genus Scindapsus. Scindapsus tricolor adalah tumbuhan langka asli Pulau Kalimantan, Indonesia. Kultivar ini kemungkinan besar dapat ditemukan di daerah lain di sekitarnya. Nah, untuk daunnya ini beraneka ragam, ada yang berbentuk lonjong dan berbentuk hati dengan warna perak, hijau, dan hitam di seluruh bagiannya. Perpaduan tiga warna tersebut membuat tanaman ini banyak dicari oleh para pecinta tanaman aroid di seluruh dunia. Habitat asli Scindapsus tricolor berada di bawah hutan hujan tropis dan dapat tumbuh dengan baik pada daerah dengan intensitas cahaya rendah dan kelembaban yang tinggi. Scindapsus tricolor tumbuh merambat dan dapat tumbuh sangat panjang serta mempunyai banyak daun asalkan setiap titik akar tumbuh mendapat media yang tepat. Nah, aku juga merekomendasikannya untuk tanaman ini digunakan tiang turus atau papan lumut sebagai struktur pendukung untuk tanaman ini, karena semakin tinggi daunnya akan semakin besar. Tanaman ini umumnya mudah dirawat dan biasanya Scindapsus akan memberitahu pada saat mereka kehausan atau memerlukan air. Nah, dari daunnya akan terlihat menggulung sebagai tanda perlu disiram. Untuk tampilan Scindapsus sendiri, terkadang pecinta tanaman hias menggunakannya untuk tanaman gantung. Karena tanaman ini merambat, jadi aku rekomendasikan untuk menggunakan tiang turus atau tiang lumut ya, agar dedaunan tetap berukuran bagus. Nah, adapun beberapa hal penting jika sahabat Mamel ingin merawat tanaman ini. Yang pertama itu pencahayaan. Hindari paparan sinar matahari langsung pada Scindapsus tricolor karena dapat menyebabkan daun lemas, menggulung, dan mati. Sinar matahari yang terang dan tidak langsung sangat bagus untuk tanaman ini. Hal ini tidak hanya akan membantu tanaman tumbuh subur, tapi juga akan menghasilkan tanaman berumur panjang dan sehat. Ingat ya Sobat Mamel, selalu merotasi tanaman agar tanaman tetap mendapatkan jumlah cahaya yang sama dimanapun dan tumbuh secara simetris dalam bentuk, ukuran, dan warna. Caranya bisa Sobat Mamel berikan sinar matahari untuk tanaman ini setiap hari sekitar 2 jam ya, dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kedua, media tanam. Dari segi media tanam, Scindapsus tricolor tidak terlalu pilih-pilih ya. Namun sebaiknya media tanam yang merangsang pertumbuhan akar baru. Jika sudah menyebar, maka sahabat Mamel sediakan media tanam lumut di titik mulai muncul akar angin agar cepat tumbuh dan tanaman semakin kuat. Ketiga, penyiraman. Siram media tanam Scindapsus tricolor secara berkala sesuai dengan kondisi cuaca. Media tanam harus dijaga agar tetap dalam keadaan lembab, jadi jangan sampai terlambat untuk melakukan penyiraman dan tidak membiarkan media juga dalam keadaan kering ya Sobat Mamel. Sirami tanaman ini setelah media tanam terlihat mengering, atau Sobat Mamel juga jangan sampai membiarkan tanaman ini dalam keadaan basah karena akan menyebabkan pembusukan akar. 4. Suhu dan kelembaban. Agar tumbuh subur, Scindapsus tricolor sangat cocok ditanam di tempat yang cukup cahaya dan angin karena akan cepat merangsang tumbuhnya daun baru. Jadi sahabat Mamel jangan letakkan di dalam ruangan ya, karena akan menghalangi sinar matahari dan angin masuk ke dalam tanaman sehingga menyebabkan daun menjadi hitam, membusuk, serta menghambat pertumbuhan daun baru. Oke, jadi misal sahabat Mamel ingin meletakkan tanaman ini sebagai tanaman indoor, jadi tetap lakukan rotasi. Jadi sesekali tetap diberikan sinar matahari ya. 5. Perbanyakan. Nah, untuk perbanyakan Scindapsus tricolor ini seperti perbanyakan Scindapsus pada umumnya.
Sahabat Pamel bisa melakukan penyetekan pada batang Skindapsus tricolor yang sudah mengeluarkan akar angin seperti yang aku lakukan ini ya. Sahabat Pamel bisa perhatikan ya. Nah, ini aku ada 2 batang yang akan aku perbanyak ya. Nanti akan aku lakukan pencacahan terlebih dahulu ya. Atau sahabat Pamel bisa langsung tanam di media yang sudah dipersiapkan. Nah, untuk perbanyakan Skindapsus tricolor ini aku akan menggunakan media lumut atau sphagnum moss ya sahabat Pamel. Oke, nah ini setelah selesai penyetekan indukannya kita sisihkan dulu dan pastikan dia tetap berpegang pada tiang turus yang terbuat dari lumut ini agar nanti pertumbuhan tunas barunya tetap menghasilkan daun yang bagus ya. Oke, lanjut untuk hasil stekan tadi, ini kita cacah terlebih dahulu ya sahabat Pamel. Kita siapkan dulu untuk alat pemotongnya agar tetap dalam keadaan bersih dan steril ya. Nah, kita mulai mencacah. Nah, untuk pencacahan ini kita lakukan 1 batang 1 daun aja. Nah, karena di sini sudah menumbuhkan akar udara ya atau akar angin, jadi bisa dipastikan pencacahannya aman ya. Oke, kita mulain aja pencacahannya nih ya sahabat Pamel. Oke, ini untuk pencacahan sudah selesai ya sahabat Pamel. Sekarang kita siapkan untuk media lumutnya. Nah, ini sudah aku siapkan di wadah ya. Sudah terisi sphagnum moss atau lumut. Di sini aku menggunakan wadah tin wall ya. Jadi nanti kita akan tutup ya sahabat Pamel untuk tetap menjaga kelembabannya. Nah, terlebih dahulu ini kita spray dulu ya untuk sphagnum mossnya agar lembab ya. Seperti biasa kita basahin dulu. Kemudian kita letakkan untuk tanaman Skindapsusnya. Nah, untuk meletakkan ini pada bagian akar anginnya ini menghadap ke bawah ya. Pastikan untuk akar anginnya menempel pada sphagnum mossnya. Nah, seperti ini ya sahabat Pamel. Jadi menempel pada medianya. Kita susun ya satu-satu ini untuk stekannya. Oke, jika sudah selesai meletakkan ke dalam sphagnum moss, kemudian kita semprot-semprot lagi ya, kita spray lagi ya agar tetap lembab. Nah, ini sudah selesai ya sahabat Pamel untuk proses perbanyakannya. Jadi hanya tinggal nanti menunggu untuk tunas-tunas yang baru itu keluar. Nah, ini terlebih dahulu kita tutup dulu ya sahabat Pamel untuk tetap menjaga kelembaban dari media. Nah, untuk menutupnya sendiri ini tidak usah terlalu rapat ya sahabat Pamel. Kalaupun ingin dirapatkan, sahabat Pamel bisa beri lubang-lubang sedikit di atasnya agar tetap ada udara ya. Oke, selanjutnya yang keenam dalam hal perawatan yaitu pemupukan. Untuk tanaman Skindapsus tricolor tidak membutuhkan pupuk khusus ya sahabat Pamel. Jadi hanya membutuhkan media tanam yang baik, angin dan sinar matahari yang cukup serta penyiraman yang teratur seperti yang sudah tadi aku sampaikan. Untuk yang ketujuh, penyakit dan hama. Tanaman ini biasanya terserang jamur yang menyebabkan busuk akar dan daun tidak tumbuh dengan baik. Nah, jadi sahabat Pamel bisa gunakan pembasmi hama atau jamur yang cocok untuk tanaman Skindapsus ini yang biasa dijual di toko-toko pertanian atau toko tanaman ya. Oke sahabat Pamel, kita sudah menyelesaikan untuk proses perbanyakannya, berarti sudah selesai juga video aku untuk hari ini tentang tips perawatan dan perbanyakan Skindapsus tricolor.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat Amel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.